Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurtiani dengan NIM 124 di program studi teknik medis angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan modul metal oxide semiconductor field effect transistor atau MOSFET. Nah, di sini tuh ada 8 percobaan. Untuk percobaan yang pertama itu adalah karakteristik arus drain ED dengan tegangan gate source VGS. Nah, di sini yang pertama kita bikin rangkaiannya terlebih dahulu. Untuk komponennya itu ada ini gate source, kemudian ini ada V source, ini V source, lalu itu ada DC ammeter, ada di sini DC ammeter yang ini. Lalu untuk percobaannya itu kita bakal atur nilai VGS itu yang ini itu di 0 sampai 7 volt. Jadi sekarang kita coba untuk yang 6 volt terlebih dahulu. Lalu di sini tuh untuk DC ammeternya bisa pakai mikro atau miliampere. Ini pakai miliampere dulu, kemudian di runin. Nah, ini kan munculnya max ya, berarti kita naikin lagi dari miliampere kita naikin ke ampere, pokoknya sampai dia ada nilainya. Nah, di sini untuk VGS-nya 6 volt itu ada ini itu 4 ampere. Nah, lalu kita masukin aja ke tabel yang ini, di tabel yang ini. Nah, ini. Jadi setelah dicoba semua untuk VGS 0 sampai 7 ampere kayak gini. Ini ya, ini dicoba semua 0 sampai 7 ampere. Terus nilainya itu dimasukin ke tabel yang ini di ID-nya. Setelah kita dapetin semuanya, lalu kayak gini, kita bikin grafik. Dan cara bikin grafiknya itu kita blok itu kita blok, lalu ini insert, lalu kita pilih aja di sini. Nah, ini bebas kita mau pakai yang mana, yang ini juga bisa, ini bisa, semua bisa. Di sini saya pakai yang ini. Nah, jadi itu kayak gini untuk grafiknya. Itu untuk percobaan yang pertama. Lalu untuk percobaan yang kedua itu ada karakteristik output BJT. Yang tadi input, yang sekarang output. Nah, untuk output BJT itu kita butuhnya kita nggak pakai ini ya, nggak pakai visin ternyata. Kita makanya V-short semua. Kemudian ada resistor, kemudian ada ini gate source, lalu ada juga ini DC ammeter. Nah, untuk V source-nya ini yang satu untuk VGS dan yang satunya lagi untuk VDS. Nah, di sini kan kita bakal nyari ini untuk nilai VDS-nya, lalu ini untuk VGS-nya ini kan.
Nah, sekarang kita coba yang VGS-nya itu berapa ya? Kita coba, bentar. Kita ikutin aja. Oke, ininya 3 volt. Kita coba yang 3 volt ya. Lalu untuk VDS ini kita coba yang 0 dulu. 3 volt ini terus 0 ini. Jadi di sini dia. Terus tinggal kita running aja. Oh, sorry. Aku tidak tahu ya untuk VGS ini. Coba kita VGS ini berapa ya? 1 aja deh. 1 volt. Nah, ini bakal muncul nilainya itu segini 9,78. Ini yang di VGS-nya 3, VDS-nya 1. Lalu dimasukin aja di tabel ini. Nah, ini tuh ini tuh tinggal dicari aja, ini tinggal diubah-ubah aja ininya, misalnya sama ini, lalu dimasukin ke tabel ini semua. Dan di sini juga disuruh bikin grafik. Nah, grafiknya itu tuh bisa dipakai di sini, di Excel, bisa juga di sini, di Proteusnya. Kalau di Proteusnya itu kita pakai rangkaian yang kayak gini. Ini. Nah, di sini ada VGS, VDS, ini resistor, ini gate source. Kemudian ini untuk DC transfernya. Ini untuk VGS, source juga VDS, lalu stop value-nya 8. Ini kenapa 8? Jadi 8 itu dari ini VGS. VGS-nya ini kan ada 8. Oke, sekarang kita spasi aja. Lalu ini untuk grafik yang percobaan kedua. Lalu untuk percobaan yang ketiga, kita pakai desain grafik yang satu ini, yang dari percobaan kedua. Untuk menentukan nilai key point-nya itu, ini kan kita menentukan nilai key point. Nah, untuk menentukan nilai key point-nya itu, kita cari VDD ya ini per RD ya. Jadi VDD ini banyaknya VGS ini VDD itu banyaknya VGS ini kan ada 8. Lalu untuk RD-nya itu kita pakai resistor 100. Ya, nilai resistornya itu 100. Jadi 8 dibagi 100 itu kan 0,08 atau 80 mili ya. Jadi dia tuh ada di sini, sama di sini. Jadi kita kayak ngilang gitu loh, kayak ini ke sini,
ini ke sini. Nanti bakal didapetin nilai itu di keep coin-nya itu di sebelah sini. Ini tuh ada di sekitar 4 atau 3,9 gitu. Nah, untuk percobaan yang keempat itu ada penguat common search. Penguat common search. Kita buat rangkaiannya itu kayak yang digambar, kayak di mobil itu kayak gini. Nah, di sini kan ada Vsin, lalu ada resistor, kapasitor. Ini untuk potnya ini pakai pot yang biasa, pot aja. Lalu ini ada gate source, ini resistor, kapasitor. Kemudian sini ada V-source. Untuk Vsinnya itu pakai 10 kHz sama 50 mili. Terus rangkaiannya ini disesuaikan nilainya dengan resistansi 50, kapasitansi 100. Lalu ada nilai ini RD ini 10, lalu RH ini 1. Lalu ini ada kapasitornya itu 10 mikrofarad dan juga ini 100 mikrofarad. Lalu ini ada V-source-nya itu 15 volt. Jadi tinggal disesuaikan aja semuanya. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari nilai Vin dan Vout-nya. Sesuai di gambar ini kita pakai yang props-nya voltage yang ini. Kita bakal naruh 2, satunya di sebelah sini untuk Vin-nya, lalu di sebelah sini untuk Vout-nya. Vin-nya, lalu di sebelah sini Vout-nya. Nah, tinggal kita running aja. Di sini bakal keluar nilainya itu seperti ini. Ini untuk Vin, ini untuk Vout. Lalu dimasukin ke dalam data, ke dalam pokoknya tuh nanti bakal ada bikin tabel aja. Ini tuh jenis konfigurasinya ini apa, lalu untuk V1 nilainya berapa, V1 Vout-nya nilai berapa, untuk V ini nilai berapa, lalu untuk V ini nilai berapa, lalu untuk kita bakal gunain buat nyari nilai AV. Nilai AV itu pakai rumus Vout dibagi Vin. Jadi AV sama dengan Vout per Vin. Lanjut ke percobaan yang kelima. Sebelum lanjut, untuk voltage-nya tadi itu dihapus terlebih dahulu. Nah, lalu lanjut ke percobaan yang kelima itu ini. Ini ada common search, common get. Yang tadi common search, kemudian kita common get.
Nah, untuk rangkaiannya ini seperti ini, disesuaikan juga nilainya, lalu kita pakai yang hitung voltage-nya tadi itu di sini untuk V in, lalu di sini untuk V out-nya. Ini untuk V in, ini V out. Lalu kita runin lagi dan bakal keluar nilainya seperti itu. Lalu untuk percobaan 5, percobaan 6 juga sama. Kita bikin rangkaian terlebih dahulu. Ini tuh kayak gini untuk common drive. Ini mirip percobaan yang rangkaian keempat, tapi bedanya itu kita naruh di ini pengukur voltnya itu beda. Kan kalau yang pertama tadi, yang percobaan 4 tadi, ini untuk V in, untuk V out tadi kan di sini. Nah, kalau sekarang tuh di sini. Dan nanti bakal didapat nilainya itu segini. Nanti setelah dapatkan nilainya, dicari nilai AC-nya dengan rumus yang tadi, V out dibagi sama V in. Itu untuk percobaan 456. Lalu kita lanjut percobaan ke 7 dan 8. Nah, untuk percobaan 7 dan 8 itu agak mirip. Bedanya yang 7 ini kita nyari nilai input, sedangkan yang 8 ini kita nyari nilai outputnya. Nah, di 78 itu sama lagi, kita pakai rangkaian yang kayak sebelumnya, cuma ada beberapa tambahan. Kita pakai yang common source, common gate, sama common drain. Common source itu untuk ini, common source itu untuk bagian yang input, kita bakal namakan R variasi. Nah, jadi untuk R variasi itu ada di sini. Dan untuk resistornya ini 50 dan kapasitornya ini 100 mikrofarad. Lalu sama seperti sebelumnya, kita bakal naruh voltage-nya itu di sini untuk input, dan juga di sini. Nah, ini tinggal kita runin aja. Didapetin nilainya untuk ini di tabel yang, nah ini nilai input untuk common search di bagian pengamatan. Nah, untuk perhitungannya itu ada di modul nah di tabel ini. Untuk perhitungannya itu semua udah ada di sini, untuk transaksi input untuk apa ya.
Ini untuk AV perhitungannya tuh kayak gini. Kalau yang AV pengamatannya itu cuma V out dibagi V in. Itu untuk yang common source input. Lalu ada common source lalu ada common get yang input. Common get yang input itu dia menambahkan resistor variabel di sebelah sini, resistor variabel. Nah, cara ukur voltage naruh voltage-nya itu sama di sini dan di sini. Ini untuk input dan ini untuk outputnya. Ini tuh kayak gini. Aduh. Apa sih? Nah, is slow. Nah, kayak gini nanti bakal keluar nilainya. Ini untuk common get input. Lalu ini untuk yang common drain input, dia menambahkan resistor variasinya itu di sini, di antara resistor dan juga kapasitor. Itu sama kayak yang pertama. Lalu untuk ininya voltage-nya itu ada di sebelah sini sama di sebelah sini. Lalu di-run-kan, nanti bakal muncul nilainya itu seperti ini. Sudah. Itu untuk di input. Nah, ini untuk yang output, resistansi output. Nah, ini tuh bedanya cuman di penaruhan resistor variabel. Nah, ya kalau input kan R var-nya itu ada di sini. Kalau yang output itu R var-nya itu ada di sini. Nah, untuk naruh voltage itu sama aja kayak gini. Ini untuk ini sama di sini. Nanti di-run-kan lagi, nanti bakal dapet nih nilainya seperti itu. Itu untuk yang output di common source. Lalu untuk common get output, kita taruh resistor variabel. Itu ada di resistor yang ada di sini. Kalau yang input tadi kan ada di sini, di antara kapasitor sama resistor. Lalu kalau yang output itu ada di sini, setelah kapasitor yang ini. Kemudian untuk naruh voltage-nya itu ada di sini, sama di sebelah sini. Nah, kayak gini. Di-run-kan aja, bakal keluar nilainya seperti itu. Lalu yang terakhir itu yang common drain output. Common drain output itu dapetin ini nilainya sama seperti common source
ini udah ada. Ini ke sini ini tetap nyambung ke drone. Nah, nanti untuk inputnya itu di sebelah sini, dan untuk outputnya itu di sebelah sini. Kita tinggal running aja. Nah, ini untuk hasil. Jadi ini untuk hasil runnya, ini nilai-nilai ini tuh dimasukin ke tabel yang ini. Ini untuk R input, ini untuk R output, kemudian ini untuk output. Jadi untuk perhitungannya itu ada di yang di rumusnya itu ada yang di sini. Nah, jadi itu untuk percobaan ke-7 dan ke-8 dari modul MOSFET. Lalu cukup sekian percobaan modul MOSFET. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.